Di balik rimbunnya dedaunan atau di sudut langit-langit rumah yang tenang, seringkali tersimpan sebuah mahakarya arsitektur alami yang luar biasa. Berbentuk bulat seperti bola basket dengan tekstur menyerupai kertas semen yang berlapis-lapis, itulah istana milik Vespa Affinis. Di kalangan masyarakat Indonesia, ia lebih dikenal dengan nama tawon das. Secara fisik, tawon Vespa adalah predator yang mengagumkan. Tubuhnya didominasi warna hitam pekat dengan lingkaran kuning atau oranye mencolok di bagian perut. Warna ini bukanlah hiasan semata, melainkan sebuah aposematisme, sinyal peringatan dari alam yang berbunyi, "Jangan dekati aku jika kau ingin selamat." Berbeda dengan lebah madu yang cenderung pasif, tawon Vespa adalah petarung sejati. Mereka tidak memiliki bulu halus sebanyak lebah. Tubuhnya lebih ramping namun kokoh, dan yang paling mematikan, sengatnya tidak akan lepas setelah menusuk. Seekor tawon Vespa bisa menyengat berkali-kali tanpa kehilangan nyawanya, menyuntikkan racun berkekuatan tinggi ke dalam aliran darah musuhnya. Kehidupan tawon Vespa dimulai dari sosok sang ratu. Setelah melewati masa hibernasi atau musim hujan yang berat, Ratu Tunggal akan mulai mencari lokasi strategis. Ia adalah ibu sekaligus arsitek pertama. Ia mengunyah serat kayu, mencampurnya dengan air liur hingga menjadi bubur kertas, dan membentuk pondasi pertama sarangnya. Tawon Vespa memiliki hierarki koloni. Pertama, ratu, pusat dari segala kehidupan. Tugasnya hanya bertelur setelah koloni mapan. Kedua, pekerja. Mereka adalah tulang punggung koloni. Tugas mereka sangat berat, mencari makan, merawat larva, memperluas sarang, dan menjaga keamanan. Ketiga, pejantan. Muncul hanya pada akhir musim untuk membuahi calon ratu baru, kemudian mati. Sarang tawon Vespa adalah keajaiban teknik. Di dalamnya terdapat sel-sel heksagonal sempurna yang efisien dalam penggunaan ruang. Dinding luar yang berlapis-lapis berfungsi sebagai isolator suhu, menjaga agar larva tetap hangat di malam hari dan sejuk di bawah terik matahari. Jika Anda melihat sarang ini dari dekat, Anda akan melihat pola serat kayu yang berbeda-beda, menunjukkan sumber kayu yang berbeda yang dikumpulkan oleh para pekerja. Tawon Vespa bukan sekedar pengumpul nektar, mereka adalah pemburu karnivora. Di ekosistem kebun atau hutan, mereka berperan sebagai pengendali hama alami. Mereka memangsa ulat, belalang, dan lalat. Cara mereka berburu sangat taktis. Dengan rahangnya yang kuat, mereka melumpuhkan mangsa, memotong bagian tubuh yang tidak perlu, lalu membawa daging tersebut kembali ke sarang. Menariknya, tawon dewasa tidak bisa mencerna protein padat. Mereka memberikan daging itu kepada larva. Sebagai imbalannya, larva akan mengeluarkan cairan manis kaya nutrisi yang kemudian dikonsumsi oleh tawon dewasa. Ini adalah bentuk trofolaksis atau pertukaran makanan yang memperkuat ikatan koloni. Namun sisi gelap dari keberadaan mereka muncul saat mereka bersinggungan dengan pemukiman manusia. Di kota-kota besar, tawon Vespa mulai beradaptasi mencari sisa makanan manusia atau memangsa lebah madu peliharaan, menjadikannya ancaman nyata bagi biodiversitas lokal jika populasinya tidak terkendali.
Mengapa tawon Vespa begitu ditakuti? Jawabannya terletak pada feromon peringatan. Ketika seekor tawon merasa terancam atau sarangnya diganggu, ia akan melepaskan zat kimia ke udara. Zat ini berfungsi sebagai siren bagi ribuan saudaranya di dalam sarang. Dalam hitungan detik, ratusan pekerja akan keluar dengan satu tujuan, melumpuhkan pengganggu. Bahaya sengatan tawon Vespa adalah racun tawon mengandung senyawa yang dapat merusak jaringan kulit dan masuk ke pembuluh darah. Bagi manusia, sengatan tunggal akan menyebabkan nyeri hebat dan bengkak. Namun bahaya sebenarnya adalah anafilaksis, reaksi alergi berat yang bisa menyebabkan sesak napas hingga gagal jantung. Gagal ginjal, jika disengat dalam jumlah banyak, racun tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ dalam yang fatal. Inilah alasan mengapa tawon Vespa mendapat julukan tawon das, karena kecenderungan mereka yang sering mengincar bagian kepala manusia saat menyerang secara berkelompok. Kita sering melihat berita tentang evakuasi sarang tawon oleh petugas pemadam kebakaran. Ini menunjukkan bahwa di era modern, ruang hidup kita dan mereka semakin tumpang tindih. Namun, kita harus ingat bahwa mereka tidak menyerang tanpa alasan. Mereka hanya mencoba melindungi rumah dan keturunan mereka, insting yang sama dengan yang dimiliki manusia. Cara-cara menghadapi tawon Vespa adalah sebagai berikut. Pertama, jangan panik. Jika hanya ada satu tawon terbang di dekat Anda, tetaplah tenang. Gerakan agresif akan memicu mereka untuk menyerang. Kedua, hindari wewangian. Parfum yang sangat kuat terkadang bisa menarik perhatian tawon. Keempat, penanganan profesional. Jika Anda menemukan sarang sebesar kepalan tangan di rumah, jangan mencoba menyodoknya dengan bambu. Panggillah ahli atau petugas damkar yang memiliki alat pelindung diri lengkap. Tawon Vespa adalah pengingat akan kekuatan alam yang liar namun teratur. Mereka adalah arsitek yang hebat, pemburu yang tangkas, dan pelindung keluarga yang sangat setia. Dengan memahami perilaku mereka, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Menghormati keberadaan mereka dari jarak yang aman adalah cara terbaik untuk berbagi ruang di planet ini. Sarang yang menggantung itu mungkin tampak menakutkan, namun di dalamnya terdapat sistem kehidupan yang sangat kompleks, sebuah siklus yang telah berjalan jutaan tahun sebelum manusia mengenal cara membangun rumah dari semen dan baja. Demikianlah kisah kecil yang menyimpan arti besar tentang kehidupan di alam semesta. Menceritakan alam dan hewan liar, merenungi makna dan keajaiban. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi tentang alam, satwa liar, atau dokumentasi tempat-tempat lainnya, jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari dokumenter alam.